Oke, sekarang kita bahas ya tentang tugas terstruktur yang sudah kalian kerjakan di rumah. Yang pertama ada yang pertama ada ciri-ciri jaringan meristem. Jadi ciri-ciri jaringan meristem yaitu disusun oleh sel-sel muda yang aktif membelah dan dia itu dalam fase pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan meristem dia itu tidak memiliki ruang antar sel, jadi susunan sel pada jaringan meristem itu rapat. Sel-sel berbentuk bulat, lonjong, poligonal, kuboid, atau prismatik dan memiliki dinding sel yang tipis. Jaringan meristem itu juga mengandung banyak protoplasma. Kemudian jaringan meristem itu dia memiliki satu atau dua inti sel nukleus yang besar. Vakuola pada jaringan meristem itu dia sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Kemudian fungsi dari jaringan meristem itu dia fungsinya yang meristem primer dia itu untuk memperpanjang batang dan akar. Kemudian meristem sekunder dia itu untuk menebalkan batang dan akar. Kemudian ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis itu dia ciri-cirinya yang pertama terdiri atas satu lapis sel, memiliki sel yang rapat dan tanpa ruang antar sel, bentuknya bervariasi, memiliki banyak vakuola dan protoplas yang dapat menyimpan berbagai hasil metabolisme. Kemudian dinding sel pada epidermis itu berbeda-beda. Dinding sel epidermis ada yang mengandung lignin, kutikula, dan pektin. Kemudian sel-sel inisial epidermis sebagian dapat berkembang dan bermodifikasi menjadi alat-alat tambah lain seperti trikoma, stomata yang biasanya itu disebut sebagai derivat epidermis atau modifikasi epidermis. Fungsi dari jaringan epidermis sendiri yaitu untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari segala pengaruh luar yang merugikan. Contohnya perubahan suhu, kerusakan mekanik, hilangnya air melalui penguapan, dan juga hilangnya zat-zat makanan. Kemudian kita ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim itu dia fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan, air, dan udara. Ciri-ciri dari jaringan parenkim itu dia berukurannya besar, selnya hidup, dan umumnya berdinding primer tipis berbentuk polihedron. Kemudian jaringan parenkim memiliki banyak vakuola dan juga inti sel. Jaringan parenkim itu juga memiliki ruang antar sel sehingga letak sel tidak rapat. Jaringan parenkim itu dia bersifat meristematik karena sel-selnya dapat membelah diri bahkan ketika dewasa sehingga berperan penting dalam regenerasi. Kemudian ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini dia fungsinya untuk menegakkan batang dan menguatkan daun, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis, melindungi embrio dari dalam biji, melindungi jaringan pengangkut vaskuler, dan juga memperkuat jaringan arenkim atau parenkim penyimpan udara. Jaringan penyokong itu ada kolenkim dan juga sklerenkim. Ciri-ciri dari kolenkim itu yaitu dia tersusun dari sel-sel yang hidup, ukuran dan bentuk sel beragam, ada yang berbentuk prisma pendek atau panjang seperti serat dan ujung runcing. Kemudian penebalan dinding sel tidak teratur dan isi sel dapat mengandung kloroplas dan tanin. Ciri-ciri jaringan sklerenkim yang pertama yaitu dinding selnya memiliki dinding sekunder. Sel-selnya memiliki dinding sekunder yang tebal, biasanya mengandung zat lignin, bersifat kenyal, dan tidak mengandung protoplas karena sel-selnya telah mati. Jaringan pengangkut itu ada silem dan floem. Fungsinya silem itu untuk mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke daun. Kemudian fungsi dari floem itu dia untuk mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Ciri-ciri silem itu dia selnya telah mati, berdinding tebal dan mengandung lignin. Kalau ciri-ciri floem itu dia sel-selnya yang hidup dan mati. Kemudian kita ada jaringan sekretory. Jaringan sekretory itu dia fungsinya itu menghasilkan suatu zat. Ciri-cirinya, saluran getah merupakan kumpulan sel yang berisi cairan lateks yang mengandung garam dan asam-asam organik. Contohnya ini sel-sel resin dan minyak merupakan sel-sel yang mengandung resin, damar, serta minyak eteris. Kemudian sel lendir merupakan sel hidup, inti sel berbentuk seperti benang dan memiliki lendir yang dihasilkan oleh dinding sel. Sel penyamak berada dalam kelompok atau sel tunggal dan menghasilkan zat penyamak. Kemudian yang terakhir ada sel-sel mirosin, merupakan sel-sel yang berbentuk seperti bulu-bulu dan berisi senyawa protein mirosin. Seperti itu. Sampai sekarang paham? Kalau ada yang belum paham, silakan ditanya ya.